Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan submateri yang menjadi pokok pembahasan yaitu Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses perumusan Undang-Undang Dasar berawal dari terbentuknya BPUPKI oleh Jepang yang diketuai oleh Regimen Videodiningrat. Selama dibentuk, badan ini melakukan 2 kali sidang resmi. Pada sidang pertama, BPUPKI bertugas merumuskan dasar negara. Sidang kedua, BPUPKI bertugas merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Pertama, BPUPKI bertugas merumuskan dasar negara. Gagasan dasar negara ini disampaikan oleh 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada waktu itu, Insinyur Soekarno memberikan gagasan dasar negara dengan nama Pancasila, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, sehingga tanggal 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Gagasan dasar negara oleh para tokoh tersebut dilanjutkan perumusannya oleh Panitia 9, sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Naskah Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta ini nantinya direncanakan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambul. Namun Naskah Piagam Jakarta mengalami perdebatan penting tentang isi anak kalimat, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sehingga perdebatan ini menghasilkan suatu kesepakatan dengan mengubah bunyi 7 anak kalimat tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, pada sidang kedua BPUPKI, barulah bertugas merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI pada tanggal 10 menghasilkan beberapa keputusan berkaitan dengan perumusan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pengumuman penambahan anggota baru sebanyak 6 orang. Selanjutnya, pada sidang pertama ini juga, Panitia 9, yaitu Insinyur Soekarno, melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI berupa dokumen rancangan azas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Hal penting lagi yang diambil pada sidang tanggal 10 Juli ini berkaitan dengan keputusan tentang bentuk negara, di mana pada sidang tanggal 10 ini diusulkan beberapa bentuk negara oleh anggota. Ada yang berbentuk pro-republik, bentuk kerajaan, dan bentuk lain. Namun, keputusan yang diambil bahwa bentuk negara yang akan dipilih adalah berbentuk republik. Selanjutnya, membahas masalah wilayah negara, di mana wilayah Indonesia Merdeka terdiri dari Hindia Belanda dulu, ditambah wilayah Malaya, Borneo, Utara, Papua, Timur Portugis, dan Pulau Segitu. Persidangan dilanjutkan pada tanggal 11 Juli. Beberapa hal penting yang berhasil diputuskan pada tanggal 11 Juli ini. Yang pertama, pembentukan panitia kecil yang terdiri dari pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, pembentukan panitia perancang keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Yang ketiga, pembentukan panitia perancang pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso. Setelah pembentukan 3 panitia kecil, sidang BPUPKI melanjutkan untuk membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan membahas tentang kewarganegaraan Indonesia, tentang rancangan Undang-Undang Dasar, tentang ekonomi dan keuangan, tentang pembelaan negara, serta tentang pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 12 Juli 1945,
Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas tentang pembentukan panitia kecil yang ada di bawahnya, di mana panitia kecil ini bertugas khusus untuk merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Panitia kecil yang dibentuk itu adalah Panitia Perancang Declaration of Rights dan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang. Panitia yang dibentuk ini berhasil mengambil kesepakatan yang pertama, keinginan terbentuknya negara kesatuan atau bentuk unitarisme. Yang kedua, kesepakatan bahwa kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu berada di tangan seorang presiden. Persidangan tanggal 13 Juli 1945. Pada masa persidangan ini merupakan kelanjutan dari tugas panitia kecil yang khusus merancang isi Undang-Undang Dasar, di mana panitia kecil ini berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati tentang ketentuan lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian pembentukan panitia penghalus bahasa. Kemudian, semua rancangan yang sudah dibuat oleh panitia kecil yang khusus merancang isi Undang-Undang Dasar ini diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada masa itu, panitia penghalus bahasa terdiri dari Jaja Diningrat, Salim, dan Suparno. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Sidang BPUPKI juga menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang disampaikan oleh ketua panitianya, yaitu Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut, Insinyur Soekarno membahas 3 masalah pokok mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. 3 masalah pokok tersebut yaitu 1. Tentang pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar. Hal ini kemudian dinamakan dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang wilayah negara, bentuk pemerintahan, bendera nasional, dan bahasa nasional. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945, melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memberikan penjelasan naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta. Kemudian, Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar juga diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Mr. Supomo menekankan pentingnya memahami proses penyusunan undang-undang. Pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar yang sudah dirumuskan oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diterima secara bulat oleh semua anggota BPUPKI. Dengan demikian, selesailah proses perumusan undang-undang. Kemudian, sidang BPUPKI ditutup pada tanggal 17 Juli 1945. Maka, selesailah tugas BPUPKI merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar dan agenda selanjutnya adalah mengesahkan rancangan tersebut menjadi Undang-Undang Dasar yang sah dan berlaku bagi negara Indonesia yang baru akan terbentuk. Tugas ini akan dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.